Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film terbaru ya, film Indonesia yang berjudul Lost Man Bu Broto. Sebuah film yang sebelumnya diadaptasi dari serial ya. Tahun 80-an di TVRI. Yoi, dan langsung aja ini disutradari oleh Iva Isfansyah dan ada Edi Cahyono ya. Terus ditulis oleh Alim Sudio dan untuk cast-nya ada Maudy Kusnaidi yang sebagai Ibu Broto atau Deborah. Iya, benar. Terus ada yang menjadi Pak Brotonya itu ada Matias Mucus. Betul. Terus ada anak pertamanya tuh Bapur, Putri Marino, dan ada anak keduanya tuh Maudy Ayunda sebagai Mbak Sri dan ada ketiga ada Baskara Mahendra sebagai Tarjo. Dan di sini juga ada pemeran pendukung yang memang filmnya lagi banyak nih, Martine Olio sebagai Jarot dan masih banyak sih di sini, pokoknya bertabur bintang lah. Sinopsisnya sih kurang lebih nyeritain tentang kehidupan keluarga Pak Broto dan Bu Broto ini yang mengelola sebuah losmen di Yogyakarta. Iya. Karena gitu doang, kurang lebih kayak gitu. Dan nanti akan timbul masalah-masalah yang terjadi saat mereka mengelola losmennya. Betul. Gitu. Aku sih suka sama penyajian visualnya ya, dimulai yang scene pembuka ngenalin cast-nya siapa aja, yang entah ada yang ditaruh di taplak meja, bener-bener secara visual memanjakan mata gitu. Colorful. Ya pokoknya kayak misalkan ini sutradaranya siapa, muncul di kayak piring, kalau enggak terus kayak makeup. Iya, makeup muncul di bedak. Iya. Kayak yang itu yang apa? Yang musik kan muncul musik yang dibawa sama Danila. Di case gitar. Iya, pokoknya ini si dari opening kreditnya aja udah menjanjikan gitu ya. Kita disuguhi dengan wanjir ini ini nggak salah nonton film nih, ini kayaknya filmnya menjanjikan gitu. Dari opening filmnya aja udah didesain sebegitu bagusnya sih gitu. Dari dialog-dialognya yang ngalir gitu aja dan nggak kaku gitu, kayak alami aja gitu. Aku suka itu. Sama mungkin pokoknya dari tokoh Mbak Pur yang emang menjiwai apa yang sedang dia rasakan itu kayak kelihatan banget, kayak aduh sampai kesini gitu. Aku ngelihat Mbak Pur tuh. Pokoknya emang jadi di sini secara visualnya bagus, terus ceritanya mungkin penulis ceritanya yang membuat tadi dialognya jadi lebih ngalir dan tidak kalah penting juga oleh cast-castnya yang bagus ya. Jadi kalau kalian nonton film cast-nya bagus terus ceritanya bagus ya ini gitu, tonton aja. Ada lagi? Sama yang unik tuh ini ternyata di yang aku jadi setelah nonton tuh sempet kayak lihat di YouTube gitu, di YouTube yang TVRI tentang serial Lost Man yang 80-an ini, dan ternyata Om Matias Mucus juga main di serial Lost Man ini. Terus pemeran Mbak Sri juga dulunya tuh Tante Dewi Yul yang sama-sama dia tuh penyanyi juga gitu, kayak Maudy Ayunda kan, dia nggak cuma acting tapi juga nyanyi. Nah ternyata pemeran Mbak Sri sebelumnya di yang serial itu yang Tante Dewi Yul itu juga kan penyanyi gitu, kayak pas gitu. Konflik keluarganya versi kayak kekecewaan seorang ibu yang aku anggap sih hukuman yang diberikan oleh Bu Broto gitu, kayak kekecewaan ibunya tuh rasional gitu melihat kenyataan kalau anaknya seperti itu, dan Bu Broto pun mengambil keputusan seperti itu aku melihatnya rasional, kayak orang tua mana yang tidak. Iya, jadi emang konfliknya tuh emang logis ya. Benar, logis. Dengan cara pemecahannya, kalau terjadi seperti ini harus diginiin. Ya orang ya mikir aja kan orang tua mana yang tidak, yang menerima anaknya gitu-gitu lah. Jadi ya bisa diibaratkan ya pasti orang tuanya kecewa. Yang kalau bisa dipikir ya yang salah ya mungkin kalau dari segi filmnya mungkin emang yang salah emang anaknya kan. Betul. Gak yang dikasih pemecahan masalah langsung dimaafkan begitu aja demi keharmonisan keluarga, enggak ya, gimana pun tetap harus ada pelajarannya kan maksudnya. Ya, dan ibunya juga memanusiakan sosok orang tua lah. Ya butuh waktu lah maksudnya. Betul. Terus dengan bapak yang diperankan Matias Mucus itu yang dia sudah find out duluan. Iya, pokoknya emang bagus. Pokoknya bagus. Keberadaan keluarga tirinya Mas Jarot tuh kayak langsung dijadiin hero gitu aja gitu. Buat aku kayak aku agak expect-nya mungkin ada kayak kesadaran atau sesuatu yang menyentuh hati Bu Brotonya yang kemudian tergerak dan mau menerima kembali. Jadi kayak porsi besarnya tuh aku sempet expect-nya di situ, tapi mungkin karena karena adanya keluarga tirinya Jarot yang aku menganggapnya kayak terlalu tiba-tiba. Terus apakah semudah itu menerima keberadaan
Jarot yang bukan yang gimana ya gimana pun kan ada skandal di belakangnya kan. Maksudnya apakah segampang itu diterima gitu sih kalau aku lebih ke minor kayak gitu. Iya, jadi emang mungkin solusinya terlalu dicepetin aja ya. Tapi emang karena durasi juga kan ya, karena ini untuk film jadi ya harus dicepetin seperti ini. Dan memang ya terkejut aja kan kitanya juga kan nggak ada omongan Jarot kayak yang Aladin nggak sih kayak kayak Aladin, oh ini orang susah jangan, ternyata dia ya kayak gitu yang menyiratkan kalau ternyata Jarot orang tuanya gimana kan seenggaknya setidaknya nyari dulu lah, jangan langsung dia tiba-tiba nyari pas udah mau menjadi seorang bapak benar. Seenggaknya ada usaha itu kalau dari konflik si Jarotnya. Kalau menurut Kak Indra yang keberadaan Yudhistira ini iya sih, dan munculnya Yudhis tuh kirain emang mau jadi hero gitu. Jadi ya udah aja nggak apa-apa, tapi ternyata disia-siakan gitu. Kayak anjir dia nyimpen satu karakter ya buat disia-siain aja di akhirnya gitu. Bener. Atau nggak tahu nanti di Lost Man Bubroto 2 sosok Yudhis bakal lebih berperan bisa atau gimana? Bisa jadi mungkin. Ya cuma sebagai ya gitu aja. Iya, gitu. Kayak yang dari kedatangannya pertama gitu, kayak dia cuma datang sendiri. Maaf mama nggak bisa kesini, kayak gitu. Ada WhatsApp gitu. Menyia-nyiakan karakter Yudhis aja. Tapi mungkin di film di serialnya Lost Man Bubroto ada mungkin. Wah, kurang tahu sih ya kan pokoknya kita nonton film ini tanpa pernah nonton serialnya. Ya, jadi buat kalian belum lahir sih jujur. Iya, saya juga. Jadi buat kalian yang emang nonton serialnya ya bisa di komen aja di bawah. Ya bisa kita kasih tahu kita oh si ini siapa, ini gimana atau gimana. Atau si filmnya sudah merangkum semua si serialnya bisa atau belum gitu. Buat aku jujur yang ngena banget waktu Mbak Pur tuh cerita flashback kalau aku kan awalnya ngiranya Mas Anton tuh suaminya aku awalnya. Nah terus yang Mbak Pur tuh dia ngakuin kalau sebelum kecelakaan, sebelum meninggal itu si Mas Anton tuh kayak bilang kayaknya kita harus nikah atau nikah yuk. Itu kayak sakitnya tuh sampai sini kayak ya aku bukan seseorang yang pernah menikah sebelumnya, cuman aku paham betul mungkin rasanya sesuatu yang gak sempet dimiliki keburu pergi itu tuh kayak aduh. It must be itu pasti ngasih trauma yang begitu dalam sih ke Mbak Pur gitu, kayak kena sampai sini gitu. Iya, ya itu sih, dan ternyata juga kematian Mas Anton tuh ya yang nyuruh buat jemputnya si Mbak Purnya sendiri gitu. Itu jujur sih kalau aku di bagian itu nangis sih kalau aku. Terus dia pas lagi masak itu kan? Iya itu scene saat dia mau motong ikan gemeteran kayak aduh kayak paham banget gitu rasa ya pasti meninggalkan kenangan yang susah lah buat diobati lah gitu. Mau di Ayundanya mau ngomong ke keluarganya kalau dia hamil, itu kan ada ekspresi yang dia dapat gitu, dia pas kayak bener, ya berat banget mau ngomong gitu. Iya bener. Itu anjir. Yang makan dulu kan katanya kan makan dulu tapi kayak gak kuat, ini harus keluar dari mulut gue sekarang gitu. Mungkin bapaknya juga udah tahu ini mau ngomong ini. Makanya bapaknya makan dulu lah. Bener. Makan dulu gitu. Bener. Kalau mau ngomongin yang serius kan bilang dia makan dulu, tapi keburu keluar kata-kata itu. Dan di film ini tuh semua karakter punya konflik gitu. Ada konflik ya, dan ada backstory-nya kayak yang bapaknya kan dulu ya itu terjadi di anaknya sebenarnya, tapi kan tidak dengan cara hamil duluan gitu. Kalau ini lumayan lucu sih kalau buat aku tuh yang penerima tamunya di Lost Man, aku lupa Mas siapa sih? Atmo iya, yang dia berusaha dia berusaha banget dari yang nyambut tamu Jepang, terus dari dinas di Bali kayak jujur sih kayak itu buat aku lucu gitu. Iya, dan ini juga kan scene-nya ngeliatin kayak itu bagusnya tuh kayak pada saat si Sri ngilang, Lost Man-nya tuh jadi nggak berjalan mulus gitu kan. Dan itu melihat peran Sri di situ gitu. Banyak scene yang itu kalau emang Sri itu cerminan dari Bu Broto gitu. Iya benar. Kan bapaknya juga bilang kan, maksudnya emang banyak dialog dalam bahasa Jawa tapi aku yang bukan orang Jawa dan tidak bisa berbahasa Jawa ngerti gitu. Kayak waktu dalam bahasa Jawa si Pak Broto tuh bilang kalau Bu Broto dan Sri itu sama-sama keras kepala gitu. Kayak
berarti benar gitu. Kayaknya cerminan Sri itu cerminan Bu Broto gitu. Dan mungkin ini Lost Man Bu Broto tuh NKTCHI versi lebih baik ya benar. Versi Jogja. Betul. Jujur sih bikin kangen ke Jogja, kangen balik ke Jogja lihat. Iya, walaupun suasana. Kebanyakan memang nampilin Lost Man-nya ya. Iya, tapi kayak dari musik yang suka musik-musik yang ditampilin di Lost Man-nya, keroncongannya gitu kayak ya ampun Jogja banget. Langsung aja ke skor nih Dri, skor dari Lost Man. Skor dari aku 8. Oke, aku juga 8 untuk Lost Man Bu Broto karena emang kalian dikasih visual bagus, cerita bagus dan cast yang bagus-bagus dengan udah butuh apa lagi? Betul. Maksudnya udah komplit ya. Mungkin kurang-kurangnya karena kita udah dikasih bagus-bagus pas di akhirnya. Oh ya udah gini aja. Emang gampang nemu titik hitam di whiteboard putih tuh semacam itu. Iya, tapi pokoknya karena udah kalian dikasih bagus dari awal udah sampai akhir ya, karena akhirnya pengennya makin buar gitu. Benar. makin ambiar atau makin bahagia, tapi ya ini aja biar cepet aja. Iya. Gitu aja sih mungkin. Dan kalau ada Lost Man Bu Broto 2 pasti nonton. Pasti nonton. Iya, dan wajib nonton. Dan ya kalau kalian bilang film Indonesia mah gitu-gitu aja, nggak ada yang bagus, ya coba tonton Lost Man Bu Broto untuk membuktikannya. Dan buat kalian juga yang udah nonton, gimana pendapat kalian? Dan buat yang belum nonton silahkan nonton mumpung masih ada di bioskop, karena nanti takutnya kalau sepi yang nonton kebanting film-film Hollywood yang lain ya, karena biasanya kalau sepi nanti dihilangin ditarik layarnya begitu. Oke, mungkin cukup sekian review dari kami berdua dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.